Oke, selamat pagi, Mahabeni ya, Misal. Iya Kak, Farah. Pagi, Farah. Oh, Iya. tulisannya, sorry. Iya, Farah nggak kelihatan nih, Misal. Ini saya ke perangkatnya ada sedikit ini nih, nanti mudah-mudahan lancar pas nulisnya. Agak beda, lagi di beda tempat. Oke, Farah, kita mau mulai aja, nunggu yang lain udah belum tahu ya, mulai aja ya. Hari ini kita akan masuk ke, iya, hari ini kita akan masuk ke materi tentang apa? Teori yang biasanya kita itu hitung-hitungan full gitu kan, mau elastisitas, biaya produksi, fungsi konsumsi tabungan. Tapi sebenarnya di UTBK itu ya ada materi-materi yang tanda kutip sebenarnya itu ringan gitu ya, ringan, tetapi dia itu lumayan sering muncul dan eh, pada konteks-konteks soalnya itu jarang banget yang susah gitu ya, karena dia tidak ada hitungan dan sederhana gitu. Ada 4 ya materi itu yang biasanya agak apa eh, ini ada 4 materi yang biasanya itu saya nulis itu dari sini aja. Jadi 4 materi ini yang pertama kan badan usaha ya, itu badan usaha kita. Nah, badan usaha kadang-kadang ada istilah kewirausahaan. Ini patah-patah. Kewirausahaan itu berbeda dengan badan usaha, tapi banyak kan keluar badan usaha. Terus ini sudah, terus yang kedua manajemen ya. Manajemen, kemudian koperasi, kemudian apa namanya manajemen, koperasi, badan usaha, ya sama kewirausahaan itu, atau termasuk bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jadi beberapa materi tersebut tanda petik itu sebenarnya gampang ya. Jadi kita akan coba hari ini langsung gabung karena materi yang sederhana. Hari ini tentang badan usaha dan koperasi gitu ya. Nah, untuk badan usaha ini spesifik ini kadang-kadang keluar apa yang disebut dengan perbedaan badan usaha dan perusahaan. Jadi gini, kalau badan usaha itu yuridis ekonomisnya ya, misalkan nanti bentuknya PT gitu. Untuk membuat PT itu kan ada aturannya nih. Untuk membuat CV ada aturannya nih. Nah, itu terkait dengan dasar hukumnya gitu ya. Tapi kalau perusahaan ya udah pabriknya lah, teknis gitu. Jadi badan usaha mengurusi hukumnya, yuridis ekonomisnya, keuntungannya gimana, mau pakai saham atau gimana. Kemudian kalau ini kepada teknis produksinya, jadi kayak pabriknya gitu. Oke, clear ya. Selanjutnya, apa namanya untuk uh, nah ini tadi ya. Jadi kalau ada istilah badan usaha itu terkait dengan apa? Badan usaha itu terkait dengan yang namanya bentuknya gitu ya. Yang saya tanda ini bentuknya. Tapi kalau perusahaan itu kayak pabriknya gitu aja. Jadi ada hal yang berbeda antara badan usaha dan uh, perusahaan gitu ya. Nah, kemudian untuk ya sektor pelakunya itu kita bagi biasanya itu 3 ya, ada BUMN, ada BUMS ya, ada koperasi. Jadi koperasi ini sebenarnya kalau BUMN kan badan usaha milik negara nih. Kemudian kalau BUMS badan usaha milik swasta. Nah, nanti bentuknya yang keluar di TPK ada ya. Jadi BUMS itu biasanya yang tadi kita sebutkan di PT, CV, firma. Tapi kalau BUMN tuh yang Perjan, Persero gitu ya, nanti saya jelaskan. Itu kadang-kadang yang istilah-istilah seperti itu yang keluar. Lanjut. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan, ya ini kalau ini umum aja nanti dibaca slide-nya, sebenarnya saya kasih BUMN dan BUMD ya. Pada dasarnya BUMN itu milik negara, BUMD berarti milik daerah gitu. Seperti kita lihat kalau Transjakarta gitu kan.
ada lagi trans yang lain, atau BUMD itu biasanya kan ada bank gitu kan, Bank DKI, tapi kalau yang nasional kan Bank Mandiri itu kan, atau kemarin yang BSI, yang Syariah Indonesia. Jadi bedanya yang pusat sama daerah. Oke, ini saya mau jelaskan tentang yang namanya BUMN. Jadi gini, BUMN itu dibagi tiga ya. Yang pertama Perjan. Kalau Perjan ini sebenarnya sudah dihapus ya. Jadi sudah dihapus, tapi yang mendekati itu beberapa rumah sakit milik pemerintah gitu. Misalkan Rumah Sakit Cipto kalau di Jakarta ya, atau di Fatmawati gitu. Jadi intinya gini, rumah sakit itu yang milik pemerintah, dia biasanya public service only ya. Walaupun nyari keuntungan, tapi lebih kepada dia melayani kepentingan umum ya, jadi fungsi sosial ekonomi. Jadi yang penting kalau misalkan punya BPJS kan tanggung negara, ya diobatin gitu. Tapi apakah dia nyari keuntungan? Iya, tapi nggak yang sedikit gitu, nggak yang banyak, kayak banyak kan dia kepada kepentingan umum. Ini yang permodalannya dari APBN langsung ya. Ya, kemudian dipimpin oleh kepala bagian, status pegawainya adalah pegawai negeri gitu ya. Untuk yang Perjan tadi, Perjan ini sebenarnya sudah dihapus ya, jarang yang beberapa institusi karena ini dianggap banyak rugi gitu ya. Eh, Kayak misalkan dokter gitu, PNS atau perawat PNS, dia ditempatinya di puskesmas gitu kan, di rumah sakit yang milik pemerintah kan gitu kan. Nanti dia berstatus pegawai negeri, nah itu ikut melayani kepentingan publik gitu, bergerak pada jasa vital fasilitas negara. Nah, naik dikit mencari keuntungan tuh namanya perum. Ya kalau contohnya perum itu yang banyak itu misalkan kita lihat ada perum Pegadaian ya, atau perum Bulog ya. Pegadaian itu yang mengatasi masalah tanpa masalah, itu yang apa, warna hijau ya, yang ada gambar neraca, gambar timbangan, itu yang milik negara. Kalau misalkan Indogadai atau apa segala macam gadai-gadai yang berkembang, itu bukan milik negara. Yang milik negara itu adalah yang Pegadaian ya, yang warna hijau itu. Nah, tujuannya dia selain memberikan pelayanan mencari untung ya. Nah, dia milik negara juga dari pinjaman, dipimpin oleh direksi. Nah, status pegawainya pegawai negara. Nah, bergerak alat vital. Nah, gini. Jadi ini public service gitu kan. Ini udah mulai mikir nih. Selain public service nyari laba gitu kan. Nah, selain public service kemudian nyari laba. Tapi labanya masih skala kecil gitu ya. Kenapa? Karena dia usahanya kecil, lihat aja Pegadaian. Jarang yang besar banget ya, paling di ruko-ruko kecil dan seterusnya. Ada juga yang besar, tapi secara umum dia kecil ya. Jadi yang ada tulisannya perum gitu ya. Perum apa? Misalkan perum Pegadaian, perum Bulog, perum apa Peruri dan lain-lain ya. Perusahaan umum dulunya kereta api itu perum. Tapi sekarang udah semakin besar perusahaan, naik dia ke Persero. Persero itu kalau ada kata istilah sero itu artinya saham. Ya, jadi kalau misalkan PT perseroan terbatas, berarti ada kata seronya ya, berarti modalnya terdiri saham. Nah sama, dia kecil nih ngelayanin aja ya, banyakkan rugi deh, kita dengar sendiri kan BUMN rugi gitu kan, atau banyak kemarin BPJS yang faktanya kayak nggak dibayar, semacam rumah sakit ngeluh gitu kan, karena belum dibayarkan oleh negara ya. Sekarang kan mereka harus melayani kepentingan masyarakat kan, dan itu memang tugasnya. Kemudian ya udah deh, kita usahanya gede dikit, usahanya kita mulai nyari laba walaupun kecil gitu kan, nyari laba tapi skalanya kecil gitu, karena modalnya dia mendapatkan fasilitas negara kan, dari negara gitu kan. Nah terus waduh, kita harus lebih besar lagi nih, perusahaan naiklah ke Persero. Nah Persero tujuannya full ya, profit ya, profit oriented. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan udah perusahaan besar ya, ada PLN, ada Pertamina, ada lain-lain, itu sudah profit banget ya. Jadi kalau di apa belakangnya itu ada nama Persero gitu misalkan, nah itu kan Persero berarti milik negara kan. Jadi seperti Bank Mandiri gitu kan, Pertamina, PLN dan lain-lain itu sudah profit oriented ya. Kemudian tadi dia berasal dari ini yang kata kuncinya dia dari saham ya, saham. Kalau ini kan belum jual saham nih. Nah, semakin besar gitu kan, nanti masuk bursa gitu kan. Jadi mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas negara. Ya pegawai ini juga bukan pegawai negeri kan. Jadi mereka kan sudah dalam bentuk apa, saham. Itu namanya apa, Persero. Nanti saya akan review lagi. Boleh sambil tanya jawab. Kira-kira untuk Perjan Perum Persero masih bingung nggak? Perjan Perum Persero. Ada ya? Lanjut.
Selanjutnya, ya, ya peranan kalau BUMN peranannya udah jelas ya. Ini peranannya saya kurang. Ini maksud ini jenis. Nah ini paling jenis-jenis perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu yang keluar di UTBK ini ada nih. Ini ada pernah keluar di UTBK. Saya mau kasih tahu yang namanya jenis perusahaan. Nah ini nih. Jadi ada di UTBK pernah keluar kayak gini soalnya unik. Memancing, ya, memancing di laut, ya, termasuk kegiatan ekstraktif. Jadi memancing di laut termasuk kegiatan ekstraktif. Yang ini nih, yang ekstraktif. Nih, termasuk kegiatan ekstraktif. Yang ini. Nah, pernyataan ini memancing di laut termasuk ekstraktif. Pernyataan ini adalah benar ya. Jadi gini, kalau ekstraktif itu mengambil langsung dari alam. Ya, jadi kalau misalnya mengambil langsung dari alam, misalnya ada hutan lindung, ada pohon-pohon yang dari alamnya, dari alam pohon itu alami gitu ya, hutan itu kita ngambil langsung dari situ itu namanya ekstraktif. Ngambil minyak dan seterusnya gas langsung dari alam ke ekstraktif. Ya. Tapi kalau agraris ini ada pengolahan ya. Jadi sederhananya begini, kalau misalkan memancingnya di empang, kan empang itu dibuat manusia ya. Nah, memancingnya di empang atau tempat pemancingannya, berarti ini agraris ya. Jadi agraris itu tidak hanya pertanian, intinya dia ada pengolahan ya. Atau dia ngambil apa namanya dari hutan yang jadi alami, berarti ekstraktif. Tapi kalau dia dari perkebunan gitu, perkebunan kan ada olahan nih, ya berarti itu agraris gitu. Kemudian sektor industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, perdagangan ya Alfamart Indomaret lah menjual barang dagang, jasa menjual jasa, oke ya. Yang penting bedakan antara ekstraktif dengan agraris. Kalau ekstraktif itu yang langsung dari alam, agraris yang ada pengolahannya. Jadi kalau memancing di sungai, ekstraktif, memancing di laut, ekstraktif, memancing di empang, agraris. Gitu. Maksudnya ada hal yang kaitan dengan pengolahan, gitu ya. Oke, ini untuk hanya untuk materi ini sebenarnya sih nggak terlalu susah ya. Nanti kita banyak latihan aja. Kalau kamu tadi sudah pretest, eh, sebenarnya nggak terlalu susah untuk materi ini. Badan usaha penguasaan teknis. Nah ini, saya mau jelaskan beberapa istilah. Nah, ya, gitu ya. Jadi ada PT, ada CV, ada firma, ya. Begini, kalau misalkan tadi kan kita BUMN ini sorry ini saya agak patah-patah karena lagi di beda perangkat. BUMN itu dibagi tiga ya. BUMN itu ada per jam, ada per perum itu perusahaan umum, ada persero. Nah, bedanya apa? Kalau per jam tadi statusnya PNS, public service only, perum ini ya dia sudah public service dan mencari keuntungan tapi dalam jumlah skala kecil. Nah, persero ini modalnya dari saham dan profit oriented banget, udah nyari keuntungan, bantu negara kan dalam memberikan keuntungan. Nah, sedangkan kalau BUMS ya ini dibagi ada beberapa bentuk. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini berarti dia milik satu orang loh ya. Gitu kan kayak monopoli kan dia yang jual satu. Nah, perusahaan perseorangan ini milik satu orang. Ya, misalkan kita tahu kan yang kemarin rame salah satu artis kan, ya namanya sudah nyebut dia kemudian
ternyata geprek Bensu itu ada juga yang memilikinya gitu kan. Nah, nama Bensu itu Ruben Onsunga gitu. Itu kan sempat rame ya. Nah, perusahaan perseorangan ini berarti milik satu orang. Kebaikannya kalau dia laba, ya laba untuk diri sendiri. Kerugiannya kalau harta pribadi bisa diambil. Misalkan contoh yang kemarin sempat rame ya, itu kan lagi COVID, kasihan juga tuh Inul kan, Karaoke itu kan, Inul Vista itu kan tuh punya cabang sekian tuh. Itu mirip Inul kan, namanya juga jelas Inul. Dia mungkin bentuknya bisa jadi berubah ke dalam CV, tapi sementara kepemilikannya kalau dia sendiri ya udah milik dia sendiri. Nah ternyata kan COVID nih, ya akhirnya kan dia tanda kutip dia juga bilang saya mengeluarkan duit pribadi gitu untuk menggaji beberapa karyawan. Akhirnya ya udahlah tutup dulu aja beberapa cabang selama COVID ini. Nah artinya apa? Kerugiannya harta pribadi bisa diambil ya. Yang kedua ada namanya CV, ada namanya firma. Ini suka tertukar. Sebenarnya ini sederhana kok gini. Kalau CV itu komanditer Venochef ya bahasa Belandanya atau persekutuan komanditer itu ada yang aktif ya nanti ada yang aktif, ada yang pasif gitu. Nah, kalau firma aktif semua, kira-kira begini sederhananya. Ada ini kan satu orang nih, ini beberapa orang udah berkumpul, ya udah kita bikin nih perusahaan lagi gitu kan. Misalkan tadi ya udah join deh gitu kan namanya. Misalkan tadi akhirnya kan ini kita bersepakat deh ngumpulin lagi deh terus ngumpulin lagi uangnya tapi kita beberapa orang ya misalkan orangnya itu beberapa itu mungkin bukan satu kan mungkin 2 sampai puluhan lah beberapa orang berkumpul. Nah beberapa orang berkumpul ini kan akhirnya apa kumpulan uang ini kan jadi rupiah kan uang. Nah kemudian uang yang dikumpulkan bikin perusahaan kan. Nah kita gimana nih kita mau kerja semuanya atau ada yang nggak mau kerja. Kalau misalkan kerja semuanya namanya firma. Contoh sederhananya kita dengan teman kita patungan, kemudian kita ngumpulin duit, kemudian kita jualan pulsa. Nah semuanya mau jualan pulsa nggak nih? Oh semuanya jualan pulsa, berarti firma gitu. Biasanya ada yang tulisannya FA gitu ya, dalam kurung itu firma. Jadi dia selain investor sekaligus dia bekerja aktif. Tapi kan ada juga yang udahlah gue invest aja, males gitu kan banyak kerjaan juga, tapi gue invest kok, gue gabung kok gitu. Nah berarti itu jadi CV, ada aktif ada pasif. Kita lihat ya beberapa CV itu banyak kayak misalkan CV di buku-buku yang pernah kita beli kan ada tulisan tuh depannya CV misalkan Bumi Aksara, CV apa. Berarti itu ada orang yang aktif, ada yang orang pasif, ada orang punya modal, ada orang yang mengerjakan percetakannya. Kayak simpel ya. Yang keempat ada namanya PT. Nah, PT ini atau perseroan terbatas ini adalah ya perseroan terbatas ini dia tadi kan punya satu orang nih, kemudian ayo kita gabung 2 orang, 3 orang, tapi kan gimana kalau banyak orang itu tapi uangnya terbatas juga kan, mereka cuma ngumpulin dari dia. Nah, kita maunya modalnya makin gede, kita mau jual saham, kita mau lebih besar. Nah, makin besar perusahaan dia ingin jadi PT, nanti lanjut lagi sampai jadi go public kan. Kayak kita Bluebird itu kan mungkin tadinya milik satu orang, gabungan-gabungan sekarang udah PT, sekarang dia mau go public, dia mau jual sahamnya di bursa. Nah, PT ini, perseroan terbatas ini, ciri utamanya dia modalnya terdiri dari saham ya, modalnya itu saham. Nah, kalau yang lain kan modalnya patungan uang biasa dong gitu kan. Nah, modalnya terdiri dari saham. Nah, keuntungannya apa? Pengelolanya lebih profesional, ya kan, lebih besar gitu. Tapi tadi tentu dia kan ada kerugiannya, ya kan. Tadi kalau misalkan ibaratnya keuntungannya ya dibagi-baginya banyak gitu kan, sesuai dengan presentasi kita. Ya, jadi semakin profesional, semakin besar perusahaan, dia ingin pasti menjadi PT ya, dan kemudian go public gitu ya. Jadi kita udah tahu perserangan, firma, kemudian CV atau persekutuan komanditer sama PT ya. Ini ada beberapa kayak gabungan perusahaan gitu ya. Ada yang vertikal, berarti ini yang dari atas ke bawah gitu kan, yang sejenis. Ada yang horizontal, yang sejenisnya ke kanan, sama-sama makanan. Tapi kalau misalkan vertikal itu kan dari mulai bahan baku sampai jadi gitu ya. Nah, ada beberapa gabungan perusahaan, namanya itu trust. Trust itu nanti bergabung antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang lebih kuat. Ada namanya kartel. Nah, biasanya kalau kartel ini dia menjual yang sejenis ya. Jadi misalkan kesepakatan yang dilakukan tapi sejenis gitu. Nanti ada yang biasanya sih yang
yang legal gitu kan, kartel, kita kesepakatan nih kartel, tapi kadang-kadang ada yang ilegal juga nih kartel. Kayak kemarin kan Honda sama Yamaha itu sempat diuji karena dia kartel yang tanda kutip disengaja, itu ada yang nggak boleh. Jadi intinya gini, kalau kartel tuh bisa gabungan apa ya, beberapa perusahaan untuk menyepakati apa gitu, kesepakatan, bisa produksi, bisa harga. Oke, ini tadi ya kalau teori mungkin kamu sebenarnya sih agak bisa ya tinggal baca, tapi hari ini sih kita enjoy aja, nggak terlalu susah lah. Holding company itu gabungan ya, yang terdiri dari satu saham menguasai saham yang lain. Oke, ini istilah aja. Jenis BUMN ini sama ya, perusahaan persorangan. Ini tadi saya jelaskan kebaikannya apa, firma kebaikannya apa, udah apa namanya, lumayan clear lah ya. Jadi kalau firma CV itu apa ya, intinya itu begini. Jadi kata kuncinya sebenarnya clue itu yang harus kita biasakan. Perusahaan persorangan itu clue-nya apa sih? Ya dia milik satu orang gitu aja kan? Kan milik satu orang. Ada plus minusnya, ya kan? Keburukannya tadi. Firma itu gimana sih? Ya milik dua orang atau lebih. Tapi tanggung jawabnya ada. Ini ada kalau gini nih. Kalau ada istilah di mana tanggung jawab anggota tidak terbatas. Nah, ngerti nggak? Tidak terbatas itu tadi. Gitu. Jadi dia ya jam kerja segala macam ya, harta pribadi itu kalau ada apa-apa itu bisa kena gitu loh. Misalkan perusahaannya bangkrut nih, ya tanggung jawabnya tidak terbatas. Kalau terbatas itu artinya terbatas modal yang di store kan, kayak PT itu terbatas. Jadi perseroan terbatas itu artinya modal yang di store-nya terbatas seperti itu. Jadi kerugiannya sebesar modal. Tapi kalau tadi keuntungannya emang firma itu untuk kalau misalkan untung lumayan, tapi kalau rugi hati-hati gitu. Dia tanggung jawab anggotanya tidak terbatas, semuanya bisa gitu, bisa bisa di tanda kutip kalau terjadi kerugian atau sengketa ya harta pribadi juga bisa karena ada aturannya ya. Lanjut. Nah, firma tadi ya, tadi firma ya, permudahan dan pemudahan, kekurangannya tadi tidak terbatas, tidak terjamin. Tadi kalau semakin kita gabungan orang, kadang ada sengketa ya kita nggak tahu gimana urusannya. Tapi kalau udah PT kan biasanya sudah jelas di notaris. Ini juga ada kesepakatan-kesepakatan, tapi kemungkinan ada terjadi perselisihan gitu ya. Nah kalau CV ada dua kan, CV ini ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau tadi aktif semua udah dia invest, dia juga kerja gitu ya. Ini pendiriannya juga lumayan mudah gitu kan, artinya pendiriannya lumayan mudah. Tapi kelemahan-kelemahannya apa coba untuk CV kita lihat ya. Nah untuk CV ini, oke ini apa lagi? Kelemahan-kelemahan CV tadi kepotong ya. PT ini CV, oh ini mana ini? Oke ini dia ya, kepotong tadi kelemahan CV. Jadi, nah ini dia. Ini kelemahan CV ini sebenarnya apa? Tadi ya kita kita coba menganalogikan bahwa semakin banyak orang, kepala banyak orang, itu semakin ada kemungkinan ya yang namanya tadi kita sebut dengan yang namanya sengketa gitu ya, itu pasti. Nah, di CV itu sendiri tadi ya, nanti kan ada yang aktif nih. Yang aktif ini kayak ditekan banget nih, tapi dia dapatnya labanya, dia dapatnya dari modal dia sama dia kerja kan. Tapi kan nanti ini kan yang pasif ini gimana? Karena hanya ke sini kan, gitu kan. Ini ketergantungannya dari yang aktif itu gitu. Ya kalau misalkan yang aktif ini nggak kerja, gue capek juga deh, gue jadi pasif juga lah, siapa yang jalani gitu kan. Nah, sulit menarik modal terutama untuk 10 ya tadi gitu karena dia udah kerja, jadi dia nggak berpikir ekspansinya seperti apa. Nah ini gini, sebagian sekutu memiliki tanggung jawab tidak terbatas tadi. Jadi kalau misalkan yang aktif ini seperti CV ini akhirnya gimana? Akhirnya apa-apa gitu ya, ya dia tidak terbatas gitu. Dia mengambil kesimpulan sendiri, dia mengambil ini sendiri, keputusan, dia ngerasa mungkin capek juga sendiri. Tapi hati-hati kalau rugi malah nanti kan rugi di harta pribadi juga bisa diambil gitu ya. Jadi sebagian sekutu ini spesifik yang aktif biasanya kan, yang dia dia akan tanggung jawabnya tidak terbatas, lebih besar tanggung jawabnya yang aktif. Walaupun nanti kalau laba dia begini lebih lebih besar dong, karena kan dia kerja juga. Gitu. Nah selanjutnya akhirnya semakin tinggi perusahaan tuh ingin jadi apa? Ingin jadi PT gitu. Kan tadi perusahaan persorangan milik sendiri nih, capek sendiri, tapi untung sendiri gitu ya.
kayak beberapa PT ya, PT tertutup berarti kepemilikannya oleh beberapa orang. Kalau yang kosong berarti kan sama ya. Jadi tidak bisa, kepemilikannya itu belum belum terbuka lah. Jadi kalau lawannya gini, kalau terbuka itu dia sudah dijual ke pasar ya sahamnya. Gitu. Ini kalau istilah-istilah saham nanti ada materi sendiri ya, saham biasa, saham preferred. Intinya saham itu adalah modal yang bisa diperjualbelikan gitu kan, saham-saham. Saya lebih fokus ke pengertian PT-nya. Oke, ini juga sama. Oke, begini. Untuk sebelum saya masuk ke ini ya, sebelum masuk kepada yang namanya koperasi, saya coba review biasanya gitu ya, yang istilah-istilah apa sih Kak yang suka di badan usaha ini yang keluar. Ini reviewnya. Highlightnya begini. Jadi nanti di badan usaha, di TBK kamu cek ya, atau tadi udah pretest nanti post test. Itu sebenarnya simpel gitu ya, simpel. Ada 3 nih yang mungkin kita eh, harus kuasai, yaitu ada BUMS, ada BUMN, ya, ada apa, badan usaha berdasarkan operasionalnya gitu ya. Nah, gini. Nah, BUMS ini kita harus mengenal secara lebih detail yang tadi saya sebutkan gitu ya. Yaitu yang pertama perusahaan perseorangan. Ini ciri-cirinya gimana nih? Ya. Jadi perusahaan perseorangan itu milik satu orang gitu aja. Ada plus minusnya kan tadi. Ya. Nah kalau satu orang tuh untungnya buat diri sendiri, hati-hati kalau rugi gitu kan. Ruginya bisa harta pribadi juga kan, dan manajemennya bisa sederhana. Yang kedua ada CV atau nama lainnya persekutuan komanditer. Ada lagi firma. Firma ini namanya tidak ada istilahnya. Oke. CV dan firma itu sama aja gitu, beberapa orang gitu. Kalau ini kan tadi satu orang ini, kalau ini beberapa ya. Nah, beberapa orang ini berkumpul karena satu orang capek, karena satu orang ini apa namanya agak susah gitu kan, manage waktu, manage kegiatannya. Udah kita berkumpul nih bersepakat. Tapi tadi ya, CV dan firma ini masih ada beda lagi. Ya kalau CV akhirnya yang berkumpul tuh ditawarin mau aktif atau pasif gitu ya. Kalau firma auto harus aktif semua gitu, aktif semua gitu, harus bekerja semua. Nanti baginya gimana gitu, karena ini sama ada plus minusnya kan tadi. Jadi kalau hanya kumpulan berapa orang terus setelah sendiri beberapa kayaknya masih kurang maksimal dan ingin ekspansi, biasanya yang terakhir adalah berubah menjadi PT ya, perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ya. Berarti kalau sero itu modalnya terdiri dari saham. Nah ini udah lebih profesional pengelolaannya, kita hanya menyetor sesuai kesepakatan gitu. Nanti ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, dilegalkan di notaris kan, bahwa kalau rugi gimana, nanti ini gimana dan seterusnya. Nama keuntungannya kan namanya dividen ya. Dividen itu keuntungan dari saham. Jadi kalau di sini laba, laba bagi-bagi uangnya. Nah, di sini sama kan bagi-bagi uang nanti kan, tapi namanya dividen gitu. Dividen itu keuntungan dari saham. Terus sahamnya kan bisa diperjualbelikan kalau yang sudah go public, tapi intinya di sini lebih profesional pengelolaannya. Kemudian kita tahu akhirnya pemerintah juga punya dong, gitu kan? Kan pemerintah punya nih, pemerintah punya yang namanya badan usaha juga, gitu kan? Nah, pemerintah punya nih badan usaha mirip banget ya dengan BUMS. Artinya gini, kan swasta sudah dikasih peran nih, pemerintah punya nggak usah punya gitu. Satu, namanya Perja, perusahaan jawatan. Tadi ini spesifik kepada public service only ya. Ini sebenarnya udah ditutup karena apa ya, kayak kayak nggak nguntungin gitu loh, konsepnya nggak tepat banget. Kalau kecuali kita di negara yang sudah kaya emang dilayani semua gitu kan,
Nah, kita kan juga masih butuh keuntungan gitu ya. Sudah ditutup ini. Kalaupun yang mendekati tapi jadi rumah sakit aja, atau ada yang bilang kayak RRI gitu ya, Radio Republik Indonesia itu dari dulu tahun 45 sampai sekarang ya mengumumkan, ya kayak mengumumkan yang penting-penting aja tentang negara, atau apa kayak dia info-info tentang misalkan pelayanan-pelayanan publik, atau sekarang misalkan lagi COVID tentang gimana caranya orang itu biar tetap di rumah gitu dan seterusnya. Jadi dia tidak berpikir mencari keuntungan kan. Nah, naik lagi nih dia, kalau ini bahaya nih gitu kan. Ya udah naik kita ke Perum. Perum ini perusahaan umum. Dia udah mulai public service gitu ya, udah mulai, selain melayani, dia mulai nih nyari untung gitu kan. Dia mencari mencari laba, tapi biasanya skalanya kecil gitu ya. Ya tadi kalau misalkan Perum itu contohnya Pegadaian, kemudian kalau kita kenal ada istilah Bulog, Badan Urusan Logistik, atau pencetakan uang, Peruri gitu ya, dan lain-lain. Nah, Pegadaian deh yang sederhana yang kita lihat sehari-hari ya, itu milik pemerintah ada. Jadi kita butuh duit, gadaikan barang, nanti bayar nyicil, dia dapat untung kan. Jadi gimana caranya daripada orang ke bank repot nih, harus punya syarat ini, syarat itu, jaminan ini, jaminan itu, mau minjem, padahal minjemnya cuma sedikit kan, 1 juta, 2 juta. Makanya kalau Pegadaian tuh rame kadang-kadang bulan-bulan apa ya, Juni itu rame banget. Mei Juni itu kenapa? Karena kan anaknya mau sekolah, mungkin mau kuliah, sementara dia butuh banget uang yang cepet gitu. Ya lari aja ke Pegadaian, nanti ada barang yang digadaikan, ada mungkin surat berharga yang digadaikan. Intinya sih biasanya barang-barang kan ditahan, nanti nyicil gitu. Nah, ini negara hadir, negara nyari untung juga, tapi kan skalanya kecil. Akhirnya selanjutnya jadilah yang namanya persero. Ya udah nih, kita gimana nih? Ini kan banyakkan rugi gitu per jam, ini juga untung tapi kecil. Gimana kita nyari untung yang gede nih? Ya kita buat aja persero gitu. Tadi kalau di sini ada perseroan terbatas, ini kan modalnya saham nih. Nah, kalau istilah di BUMN namanya persero. Jadi ya tadi PLN, kemudian Garuda Airline gitu kan, Bank Mandiri. Kamu lihat aja perusahaan-perusahaan yang dalam kurung belakangan ada persero tuh. Suka ada perusahaan-perusahaan negara kan, persero berarti itu dan modalnya dari saham dan milik negara. Ya, walaupun ada juga yang depannya PT gitu kan, milik negara juga kita lihat banyak. Jadi beberapa perusahaan BUMN ini, bank juga banyak kan, kayak bank itu Bank Mandiri itu punya punya apa namanya pemerintah kan, tapi kalau BCA kan swasta gitu kan, berarti sudah ada masing-masing porsinya gitu ya. Nah, kemudian lagi di badan usaha ini yang suka keluar istilah operasional dari badan usaha. Maksudnya gini, usaha itu bidangnya apa saja, bidang lapangannya biar nggak bingung bidang. Yang pertama yang kita kenal banget dan sederhana itu jasa. Makanya ada akuntansi perusahaan jasa kan. Ya udah menjual jasa gitu aja lah. Misalkan JNE gitu kan, perusahaan pengiriman, atau tadi perusahaan-perusahaan yang menjual jasa, ya salon dan lain-lain. Nah, kemudian naik ke perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini perusahaan yang menjual barang dagang gitu, persediaan barang dagang, Alfamart, Indomart, itu kan sudah tahu ya, yang dan lain-lain yang secara umum gitu ya. Pemerintah punya nggak perusahaan dagang gitu kan? Iya, Pertamina kan jualan bensin, itu perusahaan dagang juga gitu kan? Ya, yang jualan bensin. Kalau kita jual disebut bensin itu ada bendanya gitu kan, tanpa merubah. Nah, kalau jasa Pertamina punya nggak? Pemerintah negara punya, ya banyak, Garuda gitu kan dan lain-lain itu kan perusahaan jasa. Tapi kalau misalkan lain, ya itu BUMN swasta gitu ya. Jadi semua punya peran masing-masing. Kemudian yang ketiga, jasa dagang, kemudian industri. Industri itu atau nama lainnya manufaktur, itu pemerintah yang mengolah bahan baku sampai menjadi barang jadi ya, barang jadi. Jadi mengolah bahan baku sampai barang jadi, ini namanya perusahaan industri atau manufaktur. Ya, yang swastanya kita tahu Indomie gitu, Indofood kan gitu ya, PT Indofood gitu ya. Ini mantap juga nih Indofood nih. Soalnya ternyata Indomie itu bisa lumayan disenangi di luar negeri gitu kan. Kemarin sempat viral di Afrika itu, ternyata Indomie itu seperti barang yang berharga banget gitu kan.
Kemudian di Timur Tengah juga atau di beberapa negara kita mengekspor mie gitu kan, yang ini punya swasta punya, tapi di negara lain ternyata disukai gitu. Selain di Indonesia tahu sendiri, nanti kalau istilah mahasiswa kalau nggak kenal katanya nyebutnya begitu. Kalau akhir bulan adalah pasti karena Indomie itu ibaratnya hal-hal yang secara umum mahasiswa gitu kan akrab. Nah, Indofood itu kalau belakang udah TBK, nah berarti ini sudah terbuka ya, sahamnya sudah dijual ke publik gitu. Tapi kalau dia belum ada TBK-nya ya udah milik beberapa orang, intinya yang tidak dijual ke publik saham. Nah, kalau yang punya pemerintah apa? Yang mengolah bahan baku gitu kan sampai barang jadi. Kalau secara umum pemerintah kan tidak punya pabrik kecuali misalkan kita anggap misalkan pesawat gitu kan. Pesawat atau yang kita pernah buat tuh di Dirgantara kan sempet tuh pemerintah buat bikin gitu, sampai jadi pesawat kan zaman Habibie, berarti itu dari nol sampai jadi tuh perusahaan-perusahaan yang dari bahan baku sampai jadi barangnya. Nah kemudian, nah ini yang keluar itu tadi ya, yang suka keluar saya tandain warnanya agak beda nih. Begini, ini banyak yang kejebak dengan ada istilah agraris dan ada istilah ekstraktif, itu suka kejebak. Dan ini yang tanda kutip karena tahu ini gampang 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 yang dikeluarin di UTBK yang ini warna merah ini beberapa keluar tuh ekstraktif ya. Tadi ada soal UTBK itu kayak soal iseng aja gitu kan, memancing di laut gitu kan, katanya kayak gitu, memancing di laut termasuk apa namanya kegiatan ya yang pakai sebab akibat ya, memancing di laut termasuk kegiatan agraris itu ekstraktif. Pernyataannya benar atau salah? Itu benar gitu. Jadi kalau mancing di laut itu ekstraktif itu kata kuncinya mengambil langsung dari alam tanpa diolah ya. Langsung dari alam, langsung dari alam. Jadi kayak perusahaan pengeboran, perusahaan apapun intinya kayak kita ngambil ikan di laut ya kan tuh alam gitu, nggak ada yang ngurusin laut kan, dalam artian tuh ekosistemnya sendiri di situ. Nah itu berarti namanya ekstraktif. Tapi kalau memancing di sungai gitu kan, sungai ya ekstraktif juga, sungai emang dikira sungai ada yang ngurus ikannya kan nggak ada gitu. Nah itu masih ekstraktif. Tapi giliran memancing di empang gitu, empang itu kan buatan manusia dan ada olahan. Berarti ini bukan ekstraktif lagi ya. Ketika ada pengolahan itu masuknya ke agraris. Jadi agraris itu kalau gampangnya biasanya istilahnya kan pertanian nih. Nah, pertanian kalau misalkan kebun teh, kan agraris itu istilahnya kebun teh, agraris, nah diolah manusia. Tapi kalau kita ngambil kayu, ya gelondongan dari hutan, hutannya itu yang dari dulu hutan alami tidak ada yang ngelola gitu kan, ya udah itu berarti ekstraktif juga. Gitu. Jadi kasuistiknya dia ngambil langsung kan nih, oh langsung ekstraktif. Di yang diambil itu ada diolah nggak? Oh itu agraris, gitu ya. Oke, untuk badan usaha ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan ke koperasi. Tadi kalau materi ini sebenarnya enjoy lah, kita nggak susah-susah amat. Cuma tadi harus clue dari PT, CV, firma, perjan, perum itu harus klik itu clue-nya. Kalau misalkan nanti ada istilah-istilah. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan koperasi ya. Ini juga koperasi lebih sederhana lagi sebenarnya. Untuk koperasi ya, untuk koperasi, lupa di klik. Untuk koperasi ini undang-undangnya pernah keluar ya, tapi ini sepintas, ini juga udah jadul banget, pernah jarang karena kan kayak ngeluarin soal ini, hafalin undang-undang kan nggak potensial banget, tapi nggak apa-apa, setidaknya kalau kita keluar tahu yang 2592. Ini saya lanjut ya, lanjut kepada beberapa, coba ini ya koperasi itu tadi gini aja deh, saya coba kasih sederhananya ilustrasi begini. Tadi kan ada orang berkumpul kemudian bikin CV dan firma, tapi kan kita harus berbadan hukum nih gitu kan. CV dan firma itu kan beberapa orang, kita mau orangnya banyak berkumpul gitu. Nah orangnya berkumpul lebih banyak lagi, tidak hanya beberapa, orangnya berkumpul lebih banyak lagi. Nah,
lebih dari 20 ya orangnya berkumpul. Akhirnya apa ya, kita harus ada kesepakatan nih di begini-begini. Akhirnya orang berkumpulnya jadinya koperasi gitu. Jadi ada yang bilang sederhana itu begini, kalau si Vidar Firma itu sebenarnya ngumpulin uangnya. Orangnya kan tadi kalau bisa aktif bisa pasif ya kalau shift. Tapi kalau koperasi itu kayak bukan kumpulan uang gitu, tapi kumpulan orang gitu. Maksudnya gini, jadi orang-orang itu berkumpul, kemudian bikin usaha. Nah, akhirnya dia juga jadi pembeli juga, dia ngelola juga, macam-macam deh. Jadi dari kita untuk kita oleh kita, gampang begitu. Sebenarnya koperasi itu konsepnya bagus gitu, makanya ada kementerian koperasi. Tapi kadang-kadang kekurangannya secara profesional dia kurang, secara SDM dan lain-lain. Itu nanti terjadi pasti. Kita akan coba masuk lebih dalam lagi ya ke koperasi. Ke koperasi kita masuk lebih dalam lagi. Oke, jadi gini. Tadi kalau koperasi itu enaknya gitu, dia yang usaha, dia juga yang beli gitu kan. Jadi nanti gini konsepnya. Dia itu pemilik, tapi dia juga sebagai pembeli. Nanti dia dapat SHU gitu ya, sisa hasil usaha. Jadi kayak kalau gampangnya kalau di sekolah itu ada koperasi sekolah. Aslinya koperasi sekolah itu sebenarnya konsepnya siswa juga boleh jadi anggota, tetapi dia juga sebagai pembeli kan. Nanti duitnya bisa dibagi-bagi dari keuntungannya itu bisa dia sebagai pembeli dapat lagi karena dia kan pembeli juga sebagai anggota kan. Atau biasanya di sekolah itu koperasi guru-guru gitu kan, guru-guru koperasi patungan uangnya dipinjam lagi sama dia tuh, dipinjam lagi sama dia, bayar lagi. Kemudian nanti dapat SHU, SHU itu sisa hasil usaha ya, laba deh, laba. Jadi kalau di perusahaan biasa namanya laba, di koperasi namanya, nah labanya dibagi lagi gitu. Secara konsep itu bagus banget koperasi itu. Tapi tadi karena ya ini tadi ya koperasi itu udah jelas dasar hukumnya kuat, enak sebenarnya, tapi kelemahannya biasanya ya tadi ya yang pertama dia belum bisa bersaing. Walaupun banyak kita lihat loh beberapa koperasi yang viral itu di daerah tuh keren banget dan itu memang sudah mengelola satu desa dan bagus. Tapi secara umum gitu kan kalau udah makin besar dia masih lemah tadi manajer skill, pengawasan dan lain-lain. Profesionalisme tadi ya guru sambil ngajar dia mau usaha apa gitu kan. Maksudnya dia sebagai pengurus juga, dia aduh mau ngembangin apa nih gitu kan. Ya beda gitu. Tapi kalau misalkan dia bekerja di koperasi gitu kan dan dia emang di situ full time ya bisa gitu. Walaupun tadi koperasi juga pernah ada yang kasus banyak banget yang koperasi penggelapan itu di Indonesia. Kenapa tadi? Karena kadang-kadang di sana ya ada pengawasannya sangat lemah gitu ya. Sangat lemah pengawasannya karena dia juga yang beli, dia juga yang ketua, dia juga nanti yang dan seterusnya. Jadi kayak kayak berputar di situ-situ aja gitu. Secara konsep sih emang bagus itu ya koperasi itu. Tapi kadang faktor di SDM-nya gitu ya. Kita lanjut. Eh, kita akan lanjut lagi. Nah ini keluar nih TBK. Gini, koperasi itu sebenarnya itu anggotanya gimana sih gitu ya. Yang pertama dia itu kan tadi ada yang namanya anggota koperasi ya beberapa orang tuh berkumpul tadi. Ayo kita kumpul gitu kan, kita kumpul. Nah, kita kumpul. Kalau sekarang kan nggak boleh berkumpul. Nah, kemudian dia ngadain rapat gitu ya, rapat anggota. Kalau ditarik dari bawah gini. Jadi ini ada ini nggak masih ada sih. Oh, ini. Jadi gini. Eh, pertama kan dia akhirnya kan ada rapat anggota. Rapat anggota ini kekuasaan tertinggi loh ya. Kekuasaan tertinggi dari ada tuh di TBK sorry gitu. Kekuasaan tertinggi di apa? Koperasi itu apa? Itu namanya rapat anggota. Rapat anggota itu kira-kira begini. Kalau di PT perseroan terbatas kan ada namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, jadi di rapat umum inilah ditentukan gitu kan berkumpul ini kita mau gimana mau bagi-bagi uang selanjutnya gimana sesuai diputuskan spread gitu kan dapat dividen dan lain-lain. Nah, di koperasi juga sama ada rapat anggota yang itu kekuasaan tertinggi. Nah, setelah itu dipilih lagi pengurusnya kan, bahasa kan begini. Kemudian pengurus dikelola lagi pengelola. Nah, di sini ada istilahnya pengawas. Tapi kan orangnya dia-dia juga gitu. Ada kekurangannya ya. Kadang-kadang orangnya dia-dia juga tadi kalau dia bisa fokus, kemudian bisa melaksanakan gitu kan. Akhirnya baik sih. Jadi misalkan dari manajer nanti pengurus kan ada manajer lah naik terus ke rapat anggota ya.
Jadi puasan tertinggi ada di rapat anggota. Karena disitulah diputuskan, ya kita kan sama-sama suaranya, modalnya kita sama, gitu kan. Memang kalau di sini kan beda, ada yang saham mayoritas gitu berapa persen, 50% nih. Kayak kita beberapa, kita tahu lah kalau misalkan ini pemilik saham dari mana, ini kan keluarga ini, keluarga itu udah tahu gitu, karena itu PT yang dia menguasai gitu. Tapi kalau di sini nggak ada istilahnya yang saham mayoritas semua suaranya sama gitu kan. Secara positifnya bagus, semua orang merata, tapi kan di negatifnya akhirnya kan keputusan dari beberapa orang jika voting gitu kan yang disepakati. Lanjut ya. Oke, nah apa ini kira-kira kalau maksudnya saya sih lebih spesifik kepada yang suka keluar aja, tapi takutnya ada istilah-istilah yang kelewat. Ini faktor mempengaruhi, ini nggak usah, karena umum aja. Oke, udah habis. Berarti saya ke review koperasi ya. Gini, koperasi itu, ini sayang nih kali ini reviewnya malah nggak bisa, tulisannya nggak ada. Jadi koperasi itu nanti pertama kamu harus kenal yang namanya tingkatan koperasi. Jadi ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Nah, kalau primer ini minimal ya paling sedikit 20 orang itu berkumpul bisa bikin koperasi. Kemudian kalau sekunder turun lagi nih, ya ada pusat koperasi, ada gabungan koperasi, ada yang namanya induk koperasi. Ini keluar di UTBK yang ini. Jadi gini, keluarnya pernah 2 kali ya, maksudnya dengan pertanyaan yang berbeda tapi maksudnya sama. Jadi dia keluar bentuknya begini. Koperasi pusat dari wilayahnya itu ada di kota atau kabupaten, ya, kota atau kabupaten. Ini ada di provinsi, ini induk koperasi ada tingkat nasional. Kemudian ini secara wilayah ya. Nah, kemudian secara anggota, jadi kalau secara anggota itu begini. Koperasi pusat itu minimal ya, koperasi pusat itu minimal 5 koperasi primer gitu kan. Kemudian koperasi gabungan minimal 5 atau 3, saya intinya agak kurang hafal tapi sekitar itu ya. Jadi dia naik-naik terus. Jadi ini naik ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Apa? Halo? 5 koperasi primer, kemudian koperasi ini turun lagi nih. Jadi kalau gabungan koperasi berarti 5 koperasi pusat gitu ya. Kemudian kalau ini gabungan itu 5 koperasi, kalau induk itu 5 koperasi gabungan gitu. Jadi semakin ke atas berarti semakin besar gitu. Tapi dia secara anggotanya gitu. Ini kalau mau jadi pusat koperasi di tingkat kota atau kabupaten harus berkumpul gitu. 5 koperasi primer. Naik lagi terus gitu. Jadi ini turun ya. Semakin sini berarti udah 5 koperasi gabungan ini udah di nasional gitu. Ya, jadi ini pernah keluar. Jadi secara wilayahnya beda, secara anggotanya beda. Semakin ini semakin banyak gitu ya. Jadi cuma keluarnya kata gitu. Koperasi primer dan sekunder memiliki perbedaan di tingkat wilayah dan anggota gitu ya. Oke, yang kedua, ada istilah koperasi itu yang keluar tentang yang namanya itu modal ya, modal. Kalau kamu sempat yang di kelas IPS ya, yang bukan linjur itu kan sempat ada istilah SHU dulu mungkin kan, itu di zaman kamu ada USBN atau UN ada juga, itu kan ada istilah SHU. Nah, itu di UTBK keluarnya bentuknya bukan menghitung SAU-nya, tapi istilahnya modal atau simpanannya. Kita harus kenal apa modal atau simpanannya kayak apa sih gitu kan. Modal atau simpanannya ya. Nah, modal atau simpanannya itu seperti apa? Modal atau simpanannya terdiri dari 3. Yang pertama ada simpanan ya.
pokok. Nah, yang tadi semua orang sama gitu ya. Misalkan pertama kali guru-guru itu akhirnya 100.000, ini satu kali ya, satu kali di awal. Jadi kita kumpulin duit 100.000 ya satu kali, oke, di awal. Nah, ternyata di situ ada 20 guru kan, 100.000 gitu dikali 20 kan, berarti kan 2 juta satu kali di awal aja. Setelah itu dia harus patungan lagi tuh, namanya jadi simpanan wajib. Nah, terus kita tiap bulan gimana nih gitu ya? Kita tiap bulan nyetor lagi. Ya, ini periodik gitu, mau tiap bulan atau tiap minggu, biasanya tiap bulan ya, atau kesepakatan gitu. Jadi nanti ada lagi. Ya udah kita gimana nih? Ya udah deh sebulan 50.000 aja deh dipotong dari gaji kita, dikumpulin lagi gitu kan. Nah, ini secara periodik terus menerus berarti ya, ini terus menerus. Terus menerus akan berkumpul. Kemudian ada simpanan sukarela. Oke, ini nih yang unik. Simpanan sukarela itu seperti persis yang namanya tabungan. Jadi kalau kita nabung di bank kan setiap saat bisa diambil nih. Sama gitu, kayak nitip aja deh. Bisa diambil setiap saat. Tapi kalau yang namanya simpanan pokok sama simpanan wajib itu tidak bisa kecuali kita udah keluar dari koperasi. Ya kan? Saya udah nggak mau nih jadi anggota koperasi, ya udah dihitung berapa dapatnya Saudi simpanan wajib. Nah itu ada aturannya tuh. Yang jelas simpanan pokok akhirnya nggak balik atau balik berapa, simpanan wajib juga misalkan balik semua kan. Nah kalau simpanan sukarela kapan aja boleh diambil kayak kita nitip. Nah yang dapat SAU ini dua, karena dia kan sebagai modal ya. SAU itu sisa hasil usaha ya, sisa hasil usaha, namanya juga sisa gitu ya. Nama lainnya adalah laba nanti. Jadi yang keluar itu begitu begini, simpanan yang terus yang pertama kali di apa namanya saat koperasi diberikan namanya simpanan pokok. Simpanan yang terus menerus secara periodik itu harus dibayarkan oleh anggota ya, simpanan wajib. Simpanan yang boleh diambil setiap saat seperti tabungan namanya simpanan sukarela. Oke ya. Clear untuk apa namanya koperasi. Ada pertanyaan nggak konsep sebelum kita bahas di soal? Saya sih bilang enjoy aja nih materi ini, sebenarnya kamu nggak susah lah, nggak susah kemarin banget. Yang penting kenal istilahnya dan clue-nya dan juga ini arahnya kemana. Lebih spesifik sih istilah-istilah. Tidak ada pertanyaan? Langsung bahas ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita bahas soal. Oke, nah seperti biasa yang ada di apa ini, saya coba hari ini Badan Usaha Koperasi ya, betul. Oke, mulai pembahasan. Boleh yang ada di sini aja ya. Iya. Oh iya, makasih tadi yang gabungan tuh 3. Saya kurang hafal inti detailnya, tapi urutannya ya, karena dia yang penting urutannya, yang beda di anggota yang pernah keluar. Oke. Nah ini yang ada di layar aja, dan kita kan sedikit nih, kayaknya cuma bertiga deh, ganti-gantian aja ya. Dari Farah dulu deh, Farah. Ini nomor 1. Ya Kak, Ya, silakan. aku aku masih suka bingung sih Kak mau bab ini tuh. Gimana Jadi bingungnya? maksudnya kurang itu aja. Tadi kayaknya aku jawabannya juga salah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, aku nggak tahu Kak ngejelasinnya Ya gimana. udah, nggak apa-apa. Tapi intinya kalau badan usaha perorangan tuh milik satu orang, oke ya, ngerti ya? Ya Kak. Oke, badan usaha perseorangan itu kan milik satu orang gitu kan. Kalau koperasi orangnya banyak gitu aja. Jadi spesifik. Yang pertama, kalau pembatasannya enggak lah, kesempatannya enggak gitu kan, fungsinya sama enggak, perlindungan hukum. Jadi status kepemilikannya gitu. Kalau ini kan milik satu orang. Kalau koperasi itu orangnya milik banyak gitu aja sederhananya ya. Jadi sederhananya seperti sebentar, saya coba close dulu. Saya juga tadi belum dikirimin nilainya, udah belum, maksudnya takutnya tanda kutip kamu dari pretest ini itu mungkin banyak yang terjebak di soal apa nih. Saya tadi adminnya belum kirim. Ini dia udah dikirim. Saya coba buka ya. Maksudnya biar kamu terjebak di nomor berapa gitu, salahnya berapa. Oke sih, secara umum sih masih ini ya, masih kalau angka di 50 ke atas secara umum masih banyak bener.
walaupun memang nggak ada yang benar semua banget, nggak apa-apa. Oke, ya masih di inilah 50% ke atas 60 cara mau udah, jadi nggak yang jelek semua nggak gitu, ataupun bagus semua, berarti emang ada, saya anggap masih ada kesulitan ya di materi ini untuk memahami. Oke ya. Oke, yang ini sudah para, ini kan kita soalnya 10 nih gitu ya, berarti ya putar-putar aja sama kita. Nah, lanjut ke apa namanya? Ika deh, Ika. Gimana Kak? Ini kamu sharing aja. Eh, aku sih tadi ngelihatnya kan kalau koperasi itu badan usaha itu ya. Apa sih? Kepemilikan modal. Ini kan yang salah ya. Kedengaran nggak sih, Kak? Kedengaran, kedengaran, kedengaran jelas kok, jelas, jelas. Kalau iya, jadi koperasi itu kayak gitu ya, Kak. Oh, agak jaringan sih kayaknya, Kak. Nggak apa-apa kalau jaringan. Gini, jadi kalau badan Putus usaha tuh, Kak. agak Udah putus, nggak jelas. apa-apa, agak putus-putus, nggak apa-apa. Maksudnya kalau agak putus-putus karena jaringan, nggak apa-apa. Saya udah dapat poinnya kok, Ika, betul. Jadi gini, maksudnya Ika kalau misalnya badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, gitu ya. Jadi tadi kalau BUMN modalnya dari siapa sih? BUMN ya milik negara gitu kan, milik negara kan modalnya. Kalau BUMD gitu kan, tadi ada bank daerah, bank Jabar, ya berarti milik daerah dong gitu kan modalnya. Nah, tapi ada lagi namanya BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, yang tadi kita sudah belajar, yang ada yang milik perorangan, ada yang beberapa orang, CV dan firma, gitu kan. Ada juga yang modalnya terdiri dari saham, TT, gitu ya. Nah, ada lagi koperasi. Koperasi itu sendiri, gitu kan, permodalannya berapa? Dari beberapa orang yang banyak, gitu kan. Orang banyak ini berkumpul, bikin koperasi minimal 20 orang. Memang kalau misalnya si firma boleh banyak, Kak. Boleh, tapi biasanya kan ini enggak, ini beberapa. Dia tinggal milih mau CV firma atau kita bikin koperasi. Biasanya koperasi ini udah harus sepakat banget karena kan ini dia juga bekerja langsung ya, dia juga pembeli juga, dia gimana caranya tadi ya. Kalau CV firma kan pada bisnis secara umum aja. Nah, jadi yang bukan berdasarkan kepemilik modal adalah konglomerasi. Konglomerasi itu kayak yang tadi penggabungan-penggabungan perusahaan. Jadi kesepakatan-kesepakatan beberapa perusahaan itu bukan karena modalnya ya. Jadi kesepakatan-kesepakatan di bagian-bagian misalkan produk dan lain-lain. Jadi konglomerasi itu tidak termasuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. Ya kalau kepemilikan modal cuma ini BUMN, BUMD, BUMS atau koperasi. Gitu ya. Clear ya? Misalkan ada pertanyaan boleh. Lanjut. Yang ketiga. Nah, coba deh Sakinah ya? Maaf ya. Betul Sakinah. Kalau misalkan jaringannya kedengaran, Iya, Kak. ya coba kamu ini gimana? Tadi udah sempat dijelaskan ya. Iya. Sakinah gimana tadi? Bener nggak? Atau kejebak Aku nggak istilah tadi salah sih yang waktu Ah, ngerjainnya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sekarang udah Oh, ngerti kan persero itu apa? iya. Kalau apa kalau Ya kalau persero ya itu tadi kata kuncinya sero ya Sakinah, dan mungkin teman-temannya nih yang apa namanya Farah dan Ika. Jadi kata kuncinya itu spesifik itu di sero itu tadi gitu. Jadi kalau ada persero itu modalnya ya, persero itu modalnya terdiri dari saham. Oh, saya nulisnya harus pelan-pelan banget. Oke, jadi terdiri dari saham ya. Jadi kata kuncinya udah cari yang modalnya terdiri dari saham. Kalau swasta kan PT, perseroan terbatas. Tapi kalau di apa namanya di BUMN seringnya ada istilah persero gitu ya, persero. Jadi kalau kita misalkan searching nih biar 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 nggak penasaran itu apa sih yang dimaksud
dengan persero. Nah ini coba, oke, maksudnya gini, jadi kita biar nggak bingung gitu kan. Nih, misalkan perusahaan BUMN yang sudah jadi persero apa saja gitu ya. BUMN, contoh BUMN gini aja biar kamu nggak bingung. Contoh BUMN. Nah, persero. Jadi di situ sudah ada jelas sektor apa aja gitu. Jadi kalau contoh BUMN milik persero gitu, nih Mbak BRI itu jadi belakangnya ada persero ya tuh. Itu artinya punya pemerintah, Angkasa Pura gitu kan. Tadi apa namanya pertambangan dan lain-lain. Ini yang persero artinya modalnya terdiri dari saham gitu ya. Kalau kita lihat gambar juga kan ini kereta api dan lain-lain ya. Jadi dia modalnya terdiri dari saham nih ya, mungkin beberapa. Nah, kalau misalkan BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, tapi yang PT gitu ya, perseroan terbatas, banyak gitu kan, tadi Indofood, Astra, Pupuk Altim, Jarum, Tokopedia, berarti yang depannya udah PT ini, perseroan terbatas, dia juga sudah terdiri dari saham ya, modalnya udah saham. Tadi cirinya biasanya kalau kalau kita BUMD belakangnya gitu ya, BUMS belakangnya yang perseroannya. Nah, BUMD, BUMN, sorry, BUMN. Nah, dia perseroannya belakangnya gitu. Jadi perseroan tuh sering belakang tadi Pertamina gitu kan, yang bersifat perseroan. Ada yang kadang ditulis depannya, ada yang belakangnya di untuk mencirikan dia persero. Nah kalau misalkan BUMD gitu, ini kan banyak nih perusahaan-perusahaan secara umum aja. Nah BUMD perseroan ini agak jarang ya karena dia modalnya kecil, ya. Transportasi dan lain-lain ya. Biasanya kalau tadi Transjakarta, itu kan ada Jakarta di Jogja, Trans Jogja di Bandung, mungkin ada Trans Bandung dan lain-lain. Oke ya, clear untuk ini. Lanjut nomor 4. Nah ya, gini, nomor 4 itu pertanyaannya adalah berikut ciri-ciri badan usaha milik daerah. Ini seru nih. Jadi gini, kalau BUMD itu kan mirip dengan BUMS loh ya. Jadi mirip dengan BUMN. Berarti kan dia gini pikirannya, kalau BUMN, BUMD kira-kira pikiran kita begini, kira-kira. Kalau ini kan pasti ada hubungannya dengan kepentingan publik ya, kepentingan umum. Tapi kan dia juga berpikir ingin dong dapat profit, kan begitu. Nah kita lihat ya, tapi kalau kita BUMS, ya dia juga sebenarnya ingin juga kepentingan publik, tapi lebih utamanya apa? Dia nyari profit kan. Kadang-kadang kita ada kenal istilah CSR kan, Corporate Social Responsibility. Jadi si BUMS ini biar ini dia kayak ngasih sumbangan, ngasih apa gitu kan, biar nama dia baik, tapi kan ujung-ujungnya dia biar nama dia juga dapat profit gitu. Dan secara umum mereka kan lebih cenderung nyari untung kan. Jadi walaupun dia kayak membantu ini, membantu itu, dapat memberikan ini, tapi kan ada logo dia. Nah, logo dia itu kan berarti sama aja dia sebenarnya pencitraan, biar biar untungnya lebih besar. Nah, kalau BUMD kira-kira apa sih yang tidak ada di BUMD kan begitu? Kayak kita lihat ya, didirikan diatur daerah, ya, karena kan kalau misalnya ini ada aturannya, kalau misalkan kita di apa provinsi berarti kan gubernur. Ya. Modal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, iya. Usaha, ya, semata-mata memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Kemudian direksi diangkat oleh pemerintah benar, bisa menjual saham untuk pengumpulan modal terbentuknya perseroan terbatas. Gitu ya. Jadi bisa menjual saham untuk bisa menjual saham untuk pengumpulan perseroan terbatas. Ini agak susah gitu kan. Ini sepertinya saya coba nih. Ini harusnya saya ya. Itu, entar saya lihat aslinya. Soalnya ini kok ini saya itu. Nah, benar kan? Ini salah kuncinya, ini salah ketik nih. Kita harus cek ini. Jadi gini, ini salah nih, kita ganti aja nih. Salah ketik nih. Kita ngasihnya cek. Ya, ini salah. Ini harus cek. Jadi gini,
Ini naskah yang saya kasih. Nah, ini yang saya kasih nih naskahnya. Tuh, C ya. Jadi jawabannya yang saya bold, C. Jadi salah ketik. Oke, jadi gini. Ini, nah ini bisa nggak sih BUMD jadi PT? Ya bisa gitu, kayak bilang DKI gitu ya. Contoh, makanya tadi kok agak aneh. Contoh BUMD DKI ya. Contoh BUMD PT gitu ya. Kita lihat. Nah, itu banyak tuh ya perusahaan milik daerah yang dia bisa jadi PT ya. Yang bisa jadi perusahaan tuh bisa PT. Nah, dengan cara apa gitu ya? Dengan cara dia bisa menjual saham ya, dia ngumpulin duit kemudian bisa jadi PT. Tapi yang salah itu sebenarnya ini nih tadi ini nih, C ya. Jadi dia bukan usahanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Emang contoh gini, memang ada yang bilang kan Pemda DKI itu kalau DKI ya itu kan punya Bank DKI. Ketika kita minjem duit ke sana nggak ada bunganya, nggak ya, bunganya besar banget gitu, dia nyari untung juga gitu. Jadi dia tidak benar-benar semata-mata memenuhi kebutuhan masyarakat, itu salah gitu. Dia nyari lah namanya usaha gimana sih? Kecuali perjan ya yang di negara yang dia ngelayanin. Tapi kan kalau BUMD ini bentuknya macam-macam nih, pasti dia ada yang namanya profit juga gitu. Kalau perjan kan kayak rumah sakit deh, ya rumah sakit kan nyari untung tapi banyak kan pelayanan kan. Nah jadi ini kuncinya C ya. Gak apa-apa diralat kalau sistem itu kan apa ya kayak tanda kutip masih ada salah ketik lah, nggak apa-apa. Ini kamu yang penting tahu konsepnya nih, C ya jawabannya. Kak, berarti kalau saham tuh bisa ada di BUMD doang, kirain aku di BUMN doang. Enggak, maksudnya kan kata-katanya gini, bisa menjual saham untuk pengumpulan modalnya yang sudah berbentuk PT. Jadi dia itu bilang gini, kalau BUMD sudah jadi PT, gitu. Jadi bilang gini, kalau BUMD ini sudah jadi PT, ya dia bisa menjual sahamnya. Ya iyalah, gitu kan, benar. Jadi maksudnya kalau BUMD itu bisa jadi PT, dia sudah apa namanya bisa menjual sahamnya. Nah, tapi kalau ini, kalau saya sepakatnya, maksudnya kan dia nggak semata-mata untuk kebutuhan masyarakat gitu loh. Kan dia nyari untung. Kalau yang semata-mata kebutuhan masyarakat lebih spesifik perjan gitu. Jadi kalau PT, ya tadi kalau beberapa perusahaan daerah itu sudah jadi PT gitu kan, perseroan terbatas, itu pasti sahamnya bisa dijual gitu. Kalau saya melihat satu sisi begitu. Memang sih ada tadi antara E dan E kayak ada bahwa pasti ada sisi yang dia kayak ini juga benar nih gitu. Misalkan kita tadi nyari nih contoh PT ini ternyata nggak ada gitu. Apakah apa BUMD boleh jadi PT kan gitu pertanyaannya. Kalau secara usaha boleh gitu Pak. Kita pastikan eh, BUMD boleh jadi PT misalkan. Boleh. Jadi bisa ya. Jadi BUMD itu bisa menjadi PT. Oh ini tidak boleh nih saya akibat bentar. Coba ini yang ini. Saya baca literatur yang lebih pasti ya. Karena nanti itu ada dua makna nih yang dimaksud. Bisa nih. Ya. Jadi ini ada penelitian. Jadi intinya gini, secara ekonomi juga pasti bisa ya. Jadi misalkan perusahaan itu boleh banget kayak PT Transjakarta itu kan depannya PT ya. Kalau kita lihat itu kan milik Pemda DKI gitu ya. Jadi bisa gitu dijadikan PT, ada. Iya itu bisa. Jadi bisa ya. Jadi kita lihat beberapa perusahaan itu sudah jadi PT gitu. Tapi dalam pengertian apa? Mungkin PT-nya tidak spesifik yang dijual gitu kan sahamnya karena mungkin karena tadi kalau Pemda itu kan punya keterbatasan misalkan 5 tahun sekali ganti gitu kan dan seterusnya. Tapi kalau dari soal ini saya lebih cenderung kepada yang namanya
eh, di sini ditanyakan nih gini, yang bukan gitu. Kalau saya sih lebih spesifik ciri-ciri badan usaha milik daerah ini kan soal tadi kan emang kita harus agak berpikir jernih. Ini kalau saya lebih cenderung memilih C itu kenapa? Karena dia tidak semata-mata memenuhi kebutuhan masyarakat gitu, masih nyari untung gitu kan beda ya dengan ini. Tapi kalau bisa nggak eh, apa namanya perusahaan BUMD itu jadi PT ya bisa gitu pasti pasti bisa gitu PT dalam pengertian bentuk PT-nya atau dia artinya pengelolaannya bukan lagi perorangan kan itu kan sudah dikelola secara profesional kita lihat beberapa perusahaan gitu ya Ika ya saya lebih cenderung ke ini C gitu karena dia bukan public service gitu dia nyari untung gitu ya apa tadi saya Ika ya. Oke kita lanjut ya nanti kalau misalkan ini boleh diskusi lagi ini emang eh, lebih cenderung ke C. Nomor 5. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi kita kalau nomor 5 jelas nih nomor 5 nggak terjadi perbedaan. Pada awalnya David itu ingin membuka usaha daerahnya sendiri yang berkembang. David membuka cabang dengan peningkatan pendapatan. Nah, pertanyaannya itu namanya apa? Namanya ekstensifikasi. Jadi ini istilah juga pernah keluar di TPK. Begini gampangnya sederhana begini. Kalau ekstensifikasi itu nambah faktor produksi. Ada tambahan faktor produksi. Nah, lawannya intensifikasi tanpa menambah faktor produksi. Ini nih saya biar dua dulu ini tanpa menambah faktor produksi. Kira-kira begini. Kalau kita punya sawah, ya mau panennya banyak, ya beli lagi sawahnya, gitu. Itu namanya ekstensifikasi. Ya, gitu ya. Jadi menambah. Tapi kalau intensifikasi, sawahnya tetap satu nih, tapi kasih bibit unggul. Gitu. Jadi akhirnya apa? Dari sawah yang sama, nggak usah beli sawah lagi, yang tadinya satu apa batang itu misalkan sekian butir, jadi banyak gitu. Jadi ini intensifikasi sawahnya nambah. Atau kalau orang gitu kan, ini ada orang nih, kita butuh pekerjaan nih. Kalau intensifikasi, ekstensifikasi, tambahin lagi orangnya, ambil lagi orang lain tenaga kerja gitu kan. Namanya ekstensifikasi nih. Jadi menambah faktor produksi ya. Jadi kalau menambah faktor produksi ya itu namanya ekstensifikasi. Tapi misalkan di satu orang dapat 10 unit atau 10 lembar ngetik gitu kan. Kalau misalkan dua orang berarti 10 lagi berarti jadi 20 dong orangnya. Tapi kalau intensifikasi orangnya kita nggak usah lah nambah orang gitu. Ini nggak usah. Kasih aja dia pelatihan biar dia ngetik cepet gitu kan. Kasih pelatihan. Jadi kayak pelatihan itu ya membuat dia kerjanya lebih banyak ya menghasilkannya bukannya 10 unit bisa langsung misalkan 15 nanti ke 20 itu namanya intensifikasi gitu ya. Jadi kalau dia nambah warungnya kan buka usaha nih gitu kan biar dapat laba gitu kan dia itu namanya ekstensifikasi ya. Ini ada juga istilahnya ekspansi kadang ketuker ya kalau ekspansi kan perluasan usaha tapi kalau eh, lebih spesifik membuka cabang itu dia kayak nambah gitu kan. Kalau misalkan intensifikasi ya dia cuma satu nih usahanya, tapi gimana caranya penjualannya yang tadinya 100 naikin jadi 200 gitu. Gimana caranya? Mungkin dengan iklan online dan lain-lain. Jadi dia nggak nambah, itu intensifikasi. Nah, kalau diversifikasi itu penganekaragaman. Jadi gini, sambil menanam sawah, akhirnya sambil menanam sawah, ngaco banget ya. Sambil menanam padi di sawah, itu kan ada padi nih. Di sekelilingnya ditanami palawija, ya. Nanti ketika panen padinya, akhirnya panen juga palawijanya kan begitu, ya. Atau penganekaragaman kita lihat gitu kan, banyak banget perusahaan-perusahaan yang kayak Indomie tadi Indomie lah gitu. Yang lain yang dia akhirnya membuat produk itu bermacam-macam rasanya, kemudian warnanya gitu. Ini
kayak susu gitu kan, ini nih susu ultra ini orang gede nih gitu kan, wah anak kecil gimana bikin susu ultra mini gitu kan, sama-sama susu ultra tuh, jadi dia penganeka-ragaman, rasanya gimana, rasanya bikin rasa yang sama, orang dewasa ada rasa stroberi, anak kecil ada rasa stroberi gitu, orang terus gitu, itu namanya diversifikasi ya. Nah kalau restrukturisasi ini namanya apa namanya, kayak kita eh, reorganisasi gitu ya, kayak reorganisasi, kayak penggantian orang gitu kan, penggantian orang dari struktur itu diganti orangnya gitu kan, biar biar apa lebih maksimal gitu. Ada lagi istilahnya nanti mekanisasi ya. Kalau mekanisasi berarti dengan mesin ya, dengan mesin gitu. Jadi eh, istilah-istilah di UTBK itu ya, untuk yang ini materi ekstensifikasi dan intensifikasi, jangan ditukar. Kak, Ya, tadi yang bedanya ekstensifikasi sama ekspansi apa? kalau ekstensifikasi ini kan menambah faktor produksi. Tapi kalau ekspansi sebenarnya ini istilah, kalau saya ya, ini istilah umum, ini untuk perluasan. Ya, ini kan kata-katanya perluasan Kak gitu kan. Perluasan apa gitu. Jadi kalau ekspansi itu bisa menambah juga faktor produksi, jadi bisa menambah apapun. Jadi ekspansi ini masih bersifat umum. Perluasan apa nih? Apa faktor produksi, apa bukan faktor produksi, apa wilayah atau apa gitu ya. Tapi kalau untuk menambah produk, ya untuk menambah produk itu caranya ekstensifikasi atau intensifikasi gitu ya, menambah menambah meningkatkan produknya gitu ya. Jadi istilah ekspansi masih bersifat perluasan, perluasan secara umum nih. Kalau di selain ekonomi itu kan banyak juga istilah ekspansi, perluasan ya. Bahkan kayak penjajahan tuh ada istilah ekspansi juga kan, memperluas wilayah gitu ya. Jadi perluasan secara umum. Ada lagi satu lagi rasionalisasi nih, pernah keluar rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini sebenarnya jadi bagian dari efisiensi penghematan. Jadi begini, kalau rasionalisasi tidak spesifik meningkatkan eh, produk ya, tapi lebih kepada kinerja perusahaan. Jadi rasionalisasi itu akhirnya dia melakukan penghematan yang tadinya orangnya 10, akhirnya di PHK menjadi 6. Kenapa? Karena nih biayanya bengkak gitu. Akhirnya ada yang kena PHK. Biasanya begitu kalau rasionalisasi. Atau kadang-kadang 10 ini ganti aja mesin gitu. Ya. Jadi rasionalisasi itu gimana efisiensi akhirnya mengurangi biaya gitu. Itu namanya rasionalisasi. Istilah rasionalisasi, pengurangan dari biaya. Kalau mesin mekanisasi belum diganti mesin loh ya. Kalau ini bisa orangnya juga. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya dikit lagi ya. Masih ada nih. Belum selesai ternyata. Selanjutnya adalah kekuatan. Nah, ini clear ya. Jadi kita jangan berpikir kekuasaan tertinggi di koperasi apa sih? Oh, ketua gitu. Jangan, karena ini bukan ketua, bukan manajer, bukan dinas, bukan. Nah, pengurus apalagi. Jadi kalau manajer ini adalah jawaban ganda kalau kita tahu. Pengurus itu salah satunya adalah manajer gitu. Jadi ada manajer misalkan kan, ada misalkan nanti ketua dan lain-lain ya. Jadi gini, ini pengurus koperasi dan dinas koperasi hal yang sama. Sorry, pengurus dan manajer nih hal yang sama nih, nggak mungkin jawabannya ganda begini. Jadi rapatnya itu di rapat begini ya, pertama dari bawah gitu kan, misalkan manajer. Manajer itu kan lapor misalkan ke pengurus. Dan naik lagi. Nah, ada namanya rapat anggota tahunan RAT. Nah, inilah yang atau kadang-kadang rapat luar biasa gitu kan, karena kita yang kemarin lihat ada beberapa. Kalau misalkan anggaplah perusahaan itu sudah ingin melakukan perubahan-perubahan signifikan, itu sudah ada rapat luar biasa gitu yang tidak setahun sekali. Jadi kekuasaan tertinggi kita mau usahanya berubah, mau pinjem, mau segala macam tuh nggak bisa yang namanya manajer gitu. Harus ada rapat karena semuanya sama gitu. Kalau operasi itu begitu. Makanya kooperasi istilahnya kumpulan orang, orang harus berkumpul kamu ngapa-ngapain orangnya. Gitu beda dengan yang jadi rapat anggota ya. Jawabannya clear. Yang ini lanjut.
Lanjut nomor 7. Nah, tadi ya, ini soal UTBK. Perbedaan koperasi primer dan sekunder terletak, ini nih jawabannya, ini soal yang sama, pilihan gandanya ini unik. Soal yang sama, pilihan gandanya dirubah, tahunnya berubah. Yang tadi, jadi perbedaan koperasi primer dan sekunder terletak di dua gitu. Terletak di wilayahnya, sama terletak sama anggotanya gitu kan. Dan itu diputar pernah keluar, pasti kalau ada wilayah anggotanya nggak ada, karena jawabannya jadi dua gitu ya. Jadi terima kasih Ika atau siapa yang sudah share bahwa itu ada yang saya ingatnya ada 3, 5 sama 3 atau berapa urutan. Jadi begini, kalau berdasarkan wilayah, jadi ini kan ada koperasi primer gitu ya. Koperasi itu dibagi dua, ada primer. Nah, primer itu berarti dari ibarat di pedesaan gitu kan, atau di mana di satu daerah lah, intinya 20 orang gitu. 20 orang minimal. Minimal. Nah, berkumpul lagi. Terus kan dia makin membesar nih. Ya udah berubahlah menjadi yang namanya koperasi sekunder. Dia kan kalau orangnya sedikit, modalnya sedikit. Ya kita gimana biar banyak gitu ya. Maka akhirnya kalau di wilayah tadi ada, saya biasanya ingatnya PGI ya. Jadi dari mulai yang kecil tuh pusat, gabungan, sama induk gitu ya, PGI. Jadi kalau pusat itu wilayahnya di kota, gabungan tuh di provinsi, induk di nasional. Orangnya tadi gitu ya. Saya tadi nggak hafal detailnya, ternyata ini sini nih. Ini nanti ke sini 3 atau berapa, 5 atau 3 terus ke sini makin besar gitu. Jadi ini turun lagi ke sini ya. Oke, jawabannya jelas, ini clear ya, bukan permodalan, bukan SAU, bukan ini, bukan, tapi anggotanya. Kalau nggak ada anggota, wilayahnya gitu yang berbeda. Oke. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8, nah tadi kelengkapan organisasi koperasi itu apa aja? Ya, yang pertama dia pasti ada yang namanya pengurus, ada badan pengawas, atau mereka ada rapat anggota gitu kan. Jadi kalau ini nih manajer ini gimana? Ya bagian dari pengurus lah, ketua sekretaris apalagi, ini kayak organisasi biasa aja nih, nggak bisa, ini harus ada yang namanya pengawas. Ini dewan pengurus, ini mah legalitas aja nggak usah. Itu kan di sini nggak ada yang namanya rapat, jadi harus ada kata rapat anggotanya ya. Ini rapat anggotanya ada, ini dinasnya, ini habis pengurus tapi nggak ada pengawasnya, ini harusnya ada pengawas, kan ada dewan pengawas atau pemeriksa. Ya jawabannya. Lanjut, ini udah jelas. Kita lanjut. Nah, coba. Berikut menunjukkan pentingnya ya usaha koperasi gitu. Kecuali kan gitu. Membantu masyarakat, benar. Lapangan pekerjaan, iya. Kemudian ikut meningkatkan tarif hidup, ya iyalah, nanti kan dia jadi di situ jadi bekerja, jadi punya uang ya. Kemudian ikut meningkatkan ya, karena nanti kan di situ dia jadi ada pelatihan. Yang salah ini nih, meningkatkan status sosial masyarakat, apa-apaan gitu. Dengan masuk koperasi dia jadi orang kaya, atau dengan masuk koperasi dia dianggap kalangan miskin, atau apa ya, kasta apa tuh, sudah atau apa istilah. Jadi tidak ada hubungan dengan status sosial koperasi ya, kayak perusahaan biasa gitu. Jadi cuma dia bersifat pengumpulan orang. Clear ya, ini gampang, jelas. Lanjut, terakhir ya. Nah ini yang seru yang tadi saya sebutkan. Sejumlah uang, ini kata kunci di sini, sejumlah uang yang sama banyaknya, berarti clear sama ya, bagi seluruh anggota koperasi dibayarkan pada saat masuk. Nah, ini kata kuncinya di sini, pada saat masuk. Jadi kalau misalkan simpanan wajib uangnya sama nggak? Ya sama, kan sama. Simpanan sukarela beda uangnya, karena ya sukarela kan. Jadi yang lebih spesifik, simpanan pokok dan wajib itu nanti bedanya, tadi kalau simpanan pokok itu 1 kali, kalau simpanan wajib terus menerus kan, gitu. Dan ini beda angkanya bisa sama bisa beda kan. Yang jelas simpanan pokok itu sekali, simpanan wajib terus menerus bayar gitu kan, biar makin banyak. Ini 1 kali aja.
Nah, sedangkan simpanan sukarela ya beda nominalnya dan terserah tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi mau sehari sekali atau sebulan sekali atau dalam setahun dia tidak pernah atau pernah sekali dalam setahun, Bu, tidak apa-apa gitu karena ini bersifat tabungan. Nah, jadi simpanan koperasi itu cuma ada 3 ya jenisnya, simpanan pokok, wajib, sukarela. Ini yang intern, kalau eksternnya bisa kan minjem dari bank gitu. Tidak ada istilah ini, tidak ada istilah ini, gitu ya. Oke, untuk hari ini clear, kita sudah selesai di koperasi. Intinya di koperasi ini kita mengenal beberapa istilah simpanan pokok, simpanan wajib, koperasi primer, koperasi sekunder, atau kadang-kadang tadi koperasi itu manfaatnya untuk apa, dan juga mungkin kadang-kadang ada prinsip koperasi itu kan gotong royong, sukarela, dari kita untuk kita, gitu-gitu ya. Jadi yang tentang yang baik-baik secara umum, tapi kelemahan koperasi itu apa? Koperasi itu kan kelemahannya tadi ya, kelemahannya manajerialnya kurang profesional, gitu, tapi kelebihan juga banyak. Kemudian kita mengenal badan usaha juga tadi, kita harus kenal yang namanya 3 itu, BUMS, BUMN, bedanya apa? Itu sama tugasnya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan, nanti ketemu lagi untuk sesi pembahasan TO. Tetap semangat, sukses selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan banyak baca juga, banyak referensi, karena itulah yang menjadi modal kita untuk belajar. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, makasih Kak. Iya, baik. Terima kasih.